Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Pranata dari kampus UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Baik, langsung saja dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Human Relation. Judulnya yaitu Fungsi Human Relation dalam Organisasi. Baik, langsung saja. Di sini ada kata namanya human relation dan organisasi. Sekarang kita bahas dulu yang namanya organisasi. Di dalam organisasi kita ada yang harus dimiliki dalam organisasi. Yang pertama, organisasi harus memiliki yang namanya struktur. Kemudian organisasi harus memiliki network. Dan juga organisasi harus memiliki ideologi. Nah, sekarang struktur. Apa yang kita tahu tentang struktur dalam organisasi itu sangat penting. Karena dalam organisasi ketika ada struktur, maka program-program yang akan dilakukan akan berjalan dengan lancar. Karena struktur ini ya seperti contoh dalam pengurutan seperti ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. Nah, ketika ada struktur ini, maka apa yang akan dilakukan selanjutnya, program apa yang akan dilakukan selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu network. Apa itu network? Network itu semacam jaringan. Nah, jadi dalam organisasi kita harus memiliki jaringan, entah jaringan inter di dalam organisasi, entah jaringan di luar organisasi. Nah, dengan jaringan ini akan sangat bermanfaat bagi organisasi ketika ingin mengembangkan organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu ideologi. Nah, apa itu ideologi? Ideologi itu semacam sikap. Nah, di dalam organisasi kita harus memiliki yang namanya sikap dalam menghadapi sesuatu. Sikap marah, emosi, senang, tenang, dan sebagainya. Nah, dengan adanya sikap ini, maka organisasi akan lebih menarik. Oke? Nah, itu yang harus dimiliki dalam organisasi. Kemudian, syarat organisasi. Nah, di dalam organisasi memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu SDM, adanya sumber daya manusia, adanya orang. Nggak mungkin kan dalam organisasi tidak ada orang. Kalau dalam organisasi tidak ada orang, maka tidak akan terjadi namanya organisasi. Kemudian tujuan ini semacam seperti visi misi. Kemudian tujuannya itu, kalau tujuannya itu dalam bahasa kecilnya itu memiliki satu tujuan, sekelompok orang yang memiliki satu tujuan. Nah, itu adalah organisasi. Kemudian yang tadi yaitu memiliki struktur. Dengan adanya struktur, program-program yang akan dilakukan, kemudian perencanaan yang akan dilakukan itu akan lancar dengan adanya struktur. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, apa yang harus dimiliki dalam organisasi, kemudian syarat organisasi, itu adalah sebagian dari pentingnya human relation dalam organisasi. Nah, sekarang human relation. Di dalam organisasi ada yang namanya human relation. Nah, di dalam organisasi inilah yang akan dibutuhkan yang namanya human relation. Di dalam organisasi kita mendapatkan relasi, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan komunikasi. Kemudian kita mendapatkan banyak teman, banyak hubungan, jaringan. Nah, itu bagian dari human relation. Kemudian fungsi human relation dalam organisasi. Nah, ketika human relation ini berfungsi dalam sebuah organisasi, maka dalam organisasi itu akan menjadi terstruktur, kemudian kolaborasi yang bagus, komunikasi yang efektif dan efisien.
Kemudian dengan adanya human relation juga, organisasi akan berjalan dengan lancar sesuai apa yang akan diprogramkan dan apa yang akan dilakukan. Nah, itu fungsi human relation dalam organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.